Gunting di sini. WhatsApp sepupu. Ini adalah episode perdana lagi. Karena kemarin minggu lalu itu episode perdana juga dari akustik. Sekarang programnya beda. Kita di Bincang Kedai. Nah, di Bincang Kedai kali ini di episode perdana saya maksudnya dan kita semua teman-teman. Biasa Kak, perdana toh. Perdana selalu ada rasa-rasa grogi atau dumba. Ya. Nah, di episode perdana kali ini saya bersama salah seorang bintang tamu. Bintang tamu ini sudah lama saya kenal di kampus. Ya. Jaraknya juga kebetulan salah satu kakak senior di kampus. Usianya tidak terlalu jauh. Maksudnya usia yang tidak terlalu jauh dari saya, seperti itu. Makanya masih muda ya? Iya. Oke, jadi narasumber ini toh. Dia itu seorang presenter bukan di salah satu televisi, tapi di berbagai televisi yang teman-teman nonton. Salah satunya di iNews, MNC, Global TV. Langsung mikir saja tanpa berbahasa-basi. Saya tidak tahu juga bagaimana cara menyambutnya yang harus pakai drum gitu kan, drum. Nggak usah Mi, langsung saja. Kak Mudrika Nacong. Baik. Terima kasih. Atau biasa tuh kalau saya panggil kalau ketemu saya panggil Kak Ikan. Seperti betul. itu. Jadi Jadi Ikan dia tuh ikan. iya Kak Ikan. Toh biar lebih akrab. Ya, oke. Jadi toh Kak langsung ke sana. Ya. Bagaimana kabar tak dulu? Spek-spek tanya-tanya dulu toh bagaimana menjadi belajar, karena saya lagi belajar ini Kak jadi presenter dan host juga. Jadi biasanya pasti tanya-tanya dulu Kak, bagaimana kabarnya Kak? Baik, kabar saya baik sekali. Baik sekali. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi toh Kak Ikan di sini akan saya undang Kak Ikan di sini untuk membahas tentang public speaking. Karena sesuai backgroundnya Kak Ikan yang seorang presenter, kita akan membahas tentang public speaking. Jadi kayak sebenarnya pentingkah dipakai itu, perlukah dipakai di sekarang, karena saya rasa, tapi menurutku saya rasa perlu dipakai karena kayak sekarang ini Kak tiba-tiba disuruh jadi host, jadi agak belibet ini kata-kataku, bagaimana rangkai kini kata-kataku seperti itu. Tidak sebenarnya. Itu kan saya ikuti gaya tak. Asik. Macu lagi. Ya. Ada sini bilang macu lagi. Tuh dulu, kita lebih nyaman saya pakai begini, pakai masker Power Ranger, atau saya buka sedikit. Suaranya lumayan terdengar sih. Sebenarnya dari kita juga bagaimana nyamannya. Iya, karena gini. Jadi public speaker itu. Iya. Tapi sebelum kita bilang menjadi seorang public speaker, saya rasa tidak cukup kalau kita nongkrong cuma air putih Kak. Nasami. Nggak harus ada ngopi, karena kita ngopi juga di salah satu kedai. Kedai kopi tradisional andalan tak di Makassar, Kedai Jaya. Kopi apa dulu? Kopi apa dulu? Saya mau kopi susu. Tapi tebal. Panas. Karena hujan-hujan sekarang. Wih, betul. Hangat-hangat. Kakak Alipciu. Bisa kan pesan? Kopi tawa. Kopi susu besar tebal. Kopi susu tebal. Tebal di. Tebal. Gelasnya besar atau kecil? Bagaimana tadi? Besar atau kecil? Gajah atau semut? Iya. Gajah. Oke, gajah. Satu kopi susu tak yang gajah besar. Sama satu kasih yang sedikit kecil. Asik sekali. Sambil kita tunggu kopi langsung mikir saja. Biasanya tuh kalau orang kayak diskusi-diskusi atau berbincang-bincang begini, pada satu topik kita mulai dulu pada pertanyaan 5W1H. Wih, asik. Saya tahu ini anak media. Dimulai dengan kata 5W, yang W-nya itu dimulai dengan what? Apa? Jadi menurut Agak apa itu sebenarnya public speaking? Singkat-singkat saja toh, maksudnya inti-intinya supaya langsung kita masuk di persoalan public speaking ini yang kita membahas. Mau jawaban yang serius atau santai nih, Gung? Karena segmennya santai, kita lagi ngopi, kita bicara santai. Serius boleh, santai boleh, atau santai tetap santai,
Serius juga boleh. Boleh. Serius yang santai. Serius yang santai. Sekali. Jadi gini Gung, tadi Agung saya perhatikan ini. Iya. Openinta bagus sekali nih. Iya. Bisa menjadi host. Apalagi kalau acara santai toh. Iya, acara masuknya di mantap ini. Tepuk tangan dulu untuk Agung. Kita tampilkan gitu ya. Jadi gini. Kalau acara pelantikan pejabat kayaknya enggak bisa beda. Oh, beda. Harus agak sedikit formal, kaku dan baku, harus dimormor ini semua dikancing, jadi beda. Apalagi kayak gini Gung, kita kalau bicara tentang public speaking, tapi sebelum ke situ, kita juga ingin mengucapkan dulu nih turut berbela-sungkawa Gung. Oh iya, tadi sore. Iya tadi sore. Apa bedeng? Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang baru lepas landas, katanya hilang kontak. Pas terbang dari Jakarta mau ke Pontianak ditemukan di Pulau Seribu. Kita turut berduka. Juga banyak nih karena kita masih di masa pandemi Covid, mungkin yang tahun 2020 begitu lesu, galau, malas karena tidak bisa apa-apa. Jadi kita turut berbela-sungkawa. Langsung saya tips ini Gung ya. Ketika menjadi seorang public speaker itu, yang pasti adalah Anda harus percaya diri dulu. Nah, yang kedua adalah kemudian bagaimana Anda meyakinkan ini audiens bahwa Anda memang pembicara yang bisa dipercaya. Itu dulu. Oh, itu dulu? Iya, dan kesalahan fatal, misalnya tadi kan kita antar nih dengan senang-senang. Ada juga itu yang sedih-sedih tengah-tengah Gung, kayak yang tadi toh. Kita langsung minta maaf gitu. Nah, masuk lagi tentang bicara public atau pembicara publik. Sebenarnya begini, kalau dari segi teori, kita kan ini anak komunikasi tuh. Anak komunikasi itu public speaking adalah berbicara di depan umum, presentasikan di depan umum. Nah, kalau kita bicara sekarang kita ada di era digital. Tapi sebelum-sebelumnya itu bagaimana itu dibilang public speaking? Iya, tahu betul itu Kak. Kita bagaimana? Ribuan tahun lalu juga. Di zaman pada saat manusia muncul di muka bumi. Oh, itu. Itu jauh sekali itu kayaknya. Di masa manusia sudah mulai hidup berkelompok-kelompok kayaknya itu deh Kak. Sudah ada public speaking. Oh, sudah ada kayaknya public speaking. Tapi itu kan yang dibicarakan ada yang tercatatkan. Oh iya. Nah, banyak itu peradaban-peradaban. Kemudian kita ke peradaban Yunani nih. Kita ke situ dulu nah. Oh iya, Yunani. Itu sudah digunakan. Namanya dulu itu public speaking atau berbicara di depan umum, presentasi itu adalah retorika. Retorika. Iya, untuk mempengaruhi sebenarnya. Oh, jadi kita ngomong mempengaruhi orang. Begitu. Jadi kan kalau dulu itu ketemu langsung kayak panggungnya begitu. Oh itu ya kalau ada pengumuman deh kumpul di tengah mana di tengah kota, balai kota begitu. Ada gitu kerajaan. Gitu. Iya. Nah, terus masuk di zaman kerajaan Romawi, itu digunakan untuk pemerintahan. Iya, berbicara oleh para penguasa untuk meyakinkan apakah itu sebuah keputusan atau sebuah hukum yang diterapkan gitu, Gu. Nah, tapi itu kan panjang sekali nih. Iya, panjang sekali. Jadi intinya nih sebenarnya ada public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan umum, presentase, kemudian menyampaikan pesan. Nah, pertanyaan sekarang, yang mana efektif itu, Gung? Yang mana berhasil dan tidak? Oh, jadi public speaking itu bisa dibilang bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan dan untuk mempengaruhi halayak seperti itu. Tapi pertanyaannya kembali lagi adalah apakah dia itu efektif atau tidak? Nah, begitu Kak? Itu dia pertanyaannya. Efektif jadi atau tidak? Asal bunyi juga. Oh, jangan asbun. Tak bunyi. Asal tidak sini bacet sekali, Bor. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Aduh. Nah, gitu, Bu. Saking seringnya bikin sensasi sampai lupa esensi. Asik sekali. Macu bisa masuk. Karena seringnya sensasi. Iya. Sampai lupa esensi. Begitu kayaknya juga yang harus dipunya kapan public speaking Kak? Iya, karena gini, bicara tentang public speaking itu bagaimana kita kemudian cari perhatiannya itu massa, audiens. Nah, kalau dulu kan public speaking kita kemudian bicara depan orang langsung, kita ada rasa, tahu juga ekspresinya orang, Bu. Oh iya. Jadi gitu. Jadi harus bagaimana kita kemudian menarik. Nah, kalau kita bicara tentang kawan tak sekarang itu adalah ketika kita menjadi pembicara, bagaimana itu perhatiannya orang tertuju ke kita. Oh, itu paling penting. Apalagi sekarang Kak, maksudnya kita juga live juga sekarang ini yang nonton kita juga paling orang-orang di sekitar sini Ji. Baru padahal segmentasi tak kan
kita mau dapat orang banyak toh lewat YouTube, Facebook. Kita tidak tahu juga bagaimana apakah orang yang nonton kita dia perhatikan Jiki atau dia taruh peta. Oh iya, sudah. Dia mau bantu-bantu Ji untuk tambah-tambah views bede. Jadi sudah itu taruh mi. Karena tadi bilang Ki, sebarki dulu. Iya, sebarki nonton dulu yo. Apalagi episode pertama ini. Iya, perdana untuk program Bincang Kedai. Mantap. Iya, jadi terhormat ini diundang pertama. Justru kami yang sangat-sangat bersyukur Kak bisa mendatangkan kita sebagai narasumber pertama karena waktu kita rapat itu bingung sekali siapa bagus pertama ini dipanggil untuk membahas ini siapa. Bingung sampai akhirnya kita temukan cocok Mika Ikan. Kayak secerca harapan tiba-tiba ada cahaya masuk di mata itu yang padahal ikan muncul kayak siluet tak begitu Kak. Betul. Membawa sebuah sabda dan ini lah ini masuk kok. Pas ditanya Putri bisa tidak untuk materi self branding. Self branding bisa sih sebenarnya. Tapi sekali lagi ada syaratnya untuk bawakan self branding itu. Kita tahu follower tuh belum. Oh iya, jangan itu. Penting saya ke itu. Public speaking dulu. Oh iya. Ada saranku Kak. Apa itu? Beli followers. Oh gitu. Berapa? 25.000 followers. Sana yang di belakang kamera nanti kita baku atur. Iya. Bagaimana beli followers itu salah satu tadi juga deh. Betul. Oke, lanjut lagi kembali ke public speaking tadi di Kak. Bagi persoalan efektif atau tidaknya itu public speaking tadi kita mau kayak jelaskan. Gini, ada sebuah istilah mengatakan if you can speak you can influence. If you can influence, you can make a change, gitu kan? Jadi jika Anda bisa berbicara, Anda bisa mempengaruhi seseorang. Ketika Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa melakukan perubahan. Kalau bisa berbicara dan yakinkan seseorang, misalnya pacarmu, dan belum tadi pacaran, yang masih odo-odo, itu sebenarnya bagian dari public speaking. Oh, bagian dari public speaking. Karena 2 orang gitu. Tapi sudah masuk dalam public. Karena publiknya ada selain dia kan, gitu kan. Ada beberapa jenis. Saya pikir public speaking itu ngobrolnya yang harus banyak orang. Ternyata sebenarnya. Biar sama andalan juga bisa Ji. Mau menyet itu juga harus punya teknik public speakingnya juga ternyata Kak. Nah ini juga penting, misalnya terutama untuk mempengaruhi, menggiring opini itu penting sekali. Karena opini orang yang bisa diubah itu akan mempengaruhi perilakunya orang. Teorinya beda seperti itu. Berarti kalau kayak Pak Gosip itu orang jago giring opini juga itu Kak. Berarti dia punya kemampuan public speaking itu, nggak bisa dianui. Natural begitu ya. Kayak ketika dia mulai dengan kata-kata, kau tahu. Kau tahu. Itu mulai-mulanya itu menggiring opini itu Kak. Jadi gini, ada teknik yang digunakan dalam public speaking. Misalnya, itu kan kayak apa? Mengapa? Itu kan sebuah pertanyaan. Itu akan menarik perhatian orang. Sama nih Agung, ketika kemudian Agung bertanya ke saya, jangan pertanyaan tertutup Gung. Berapa umur tak? Misalnya itu kan aku jawab paling, tua mak, jangan tua. Kemudian bilang bagaimana itu kan terbuka gitu. Jadi ada teknik-teknik sebenarnya yang digunakan. Tapi pada dasarnya sebenarnya public speaking itu sambil saya lihat ini catatan. Iya, catatan. It's okay. Santai-santai kita ngobrolnya sambil santai-santai. Oke. Jadi ada beberapa teknik. Sebelum masukin dulu, kayaknya kopi tak mulai ada mini. Mantap. Macu, Kakak Alip, makasih. Saya suka nih kopinya. Dari main futsal pasti ini. Main basket itu Kak, sepatunya. Dari tadi pas saya datang saya perhatikan sepatunya. Goks sepatunya. Bukan di second hand bisa samping kiri kan? Kayaknya. Iya, Nasami thrift shop. Nama gaulnya thrift shop. Nama mahalnya thrift shop. Nama murahnya cakar. Jadi kalau jadi thrift shop naik 50% biasa. Kalau cakar murah, bisa lebih sedikit. Cap karung ya. Cap karung, betul Kak. Kita lanjut. Iya, lanjut. Kopi kita tim diaduk atau tim tidak? Saya kulihat dulu. Jadi gini, kalau saya coba itu makanan, kulihat dulu rasa originalnya. Jadi ini kan kopi pahit. Kopi pahit. Mantap, asli kopinya. Dicoba dulu toh. Nah sekarang masuk jadi tim aduk. Saya langsung aduk karena saya masih belum bisa merasakan pahit. Jangan senyum manisnya. Iya. Kehidupan itu harus dirasakan macu sekali. Iya sih Kak. Karena dari kopi juga belajar kayaknya dia bilang. Filosofi kopi apa tuh? Filosofi kopi. Maksudnya walaupun kopi saya tahu quotes kopi yang saya percaya. Walaupun kopi itu pahit tuh Kak. Tapi pahitnya itu bisa jadi enak sekali jadi nikmati.
sampai tetes terakhir nah bilang anak-anak atau Kak. Tidak minum Joko gula setelah itu? Tidak Jika. Cukup saya lihat dia saja di sana. Kalau saya lihat kau memang kehidupanmu pahit Par, dari kau pelajaran minum kopi. Pahit-pahit bikin enak, tidak ada masalah Kak. Asik. Jadi gini, ya, bicara tentang public speaking itu ada beberapa teknik yang digunakan, Bu. Kalau kita kan, misalnya di pemerintahan itu pidato itu bagian dari public speaking. Ada memang public speaking itu secara dadakan. Kalau dipanggil langsung, saranku ketika dipanggil langsung ingat 4 poin. 4 poin. Misalnya di sini tuh saya ingat tadi apa? Gelas, mic, topi, dan kemudian botol. Jadi pada saat saya bicara, saya jelaskan dulu tentang mic, gelas, topi dan botol. Itu kalau di dada Ki. Karena kenapa, Gung? Kemampuan otak orang itu mengingat hanya 4 poin sekaligus. Itu kalau tidak pakai catatan. Tapi kalau pakai catatan kayak saya tadi, itu bisa pakai catatan. Misalnya tidak ada masalah sebenarnya pakai catatan. Karena gini, harus diingat, kenapa penting bawa catatan? Karena kadang toh kalau kita bicara di depan umum itu dilupai. Oh iya, langsung blank karena tiba-tiba sebelum naik ke panggung kayak itu ada di kepala gambar. Oke, saya mau bilang ini, pas naik baku dapat mata sama orang yang lihat Ki. Tung, langsung hilang semua, blank. Iya, blank. Kenapa itu, Gung? Satu tuh karena tidak ada persiapan. Public speaking itu paling penting adalah persiapan, latihan. Di teater, Gung, tadi itu dikatakan sebagai 3 dimensi atau 3 panggung. Jadi panggung awal sebelum kita tampil, sekali lagi gini, public speaking itu adalah tampil. Kalau kita bicara dunia TV, saya anak TV, itu kita selalu ibaratkan itu sebuah showmu, panggungmu, Gung. Jadi ini panggungmu, Gung, panggung kita berdua, walaupun itu tangkapannya di layar. Jadi gini, ada panggung awal, panggung saat ini, dan panggung setelah kita tampil. Ada panggung awal saat ini dan panggung setelah kita tampil. Nah, maksudnya panggung awal itu latihan Ki. Latihan. Kita berharap bahwa nanti yang ditampilkan itu adalah kotak. Nah, tampil Ki sekarang adalah kotak. Jangan sampai kemudian setelah kita tampil, kenapa jadi segitiga? Biasa itu setelah tampil hilangin satu titiknya. Ada yang kurang. Nggak bisa ketemu mana ini satu langsung jadi segitiga. Betul. Begitu. Jadi karena itu public speaking setelah kita bicara bilang, wah ini tadi yang harusnya saya bilang. Iya, kadang saya juga begitu Kak. Kalau dibilang sebenarnya banyak teman-temanku bilang tuh asik ya? Dibilang Kak, katanya beda. Saya percaya diri jadi anaknya, percaya diri ngomong asal tapi di saat coba untuk bicara di depan banyak orang seperti itu, ngobrol serius, langsung gagap. Padahal sebelum naik ini saya siapkan diriku. Ini saya mau bilang atau presentasi ini saya mau bilang. Tapi pas mau bicara gagap, langsung jadi gagap, nggak tahu apa saya bilang. Dan kadang biasa sudah bisa bilang pertama berulang lagi. Iya, ada sebenarnya teknik dilakukan itu, Gung. Karena gini, bicara kenapa kemudian orang menjadi itu yang tadi jadi segitiga tuh Kak. Segitiga itu tadi. Tapi paling penting sebenarnya adalah latihan, percaya diri. Kenapa kita nervous? Bayangkan begini, Gung. Anda seorang mahasiswa nih. Kau tahu misalnya. Kenapa pakai kata? Jadi itu public speaker itu juga harus digunakan sesuai dengan pemilihan kata. Pemilihan kata seperti apa, orangnya seperti apa. Jadi gini, tekniknya itu, Gung, pada saat kita mau bicara, kita harus datang dulu di ruangannya. Kami kalau anak teater itu kayak diserap dulu energi ruangan, datang Ki, misalnya ruangannya begini kali berapa. Kalau misalnya ada apa-apa mic rusak, berapa volume suara yang harus dikeluarkan, berapa besarnya kan beda. Beda kebijakannya itu kan beda. Misalnya kita bicara begini itu kan harus diatur juga. Karena gini, ilmu komunikasi itu bukan ilmu yang kita bicara tentang sesuatu yang pasti. Dia ilmu situasi. Jadi kalau kita terapkan, kita juga harus lihat situasi. Apakah orang ini suka dengan gaya kita bicara, cara kita bicara. Nah, kembali ke pertanyaannya Agung lagi, toh. Sebenarnya ini tadi Agung teknik ku pakai karena dulu ke pertanyaanmu. Saya putar. Bincang Kade sangat beruntung ada narasumber kita, kakak kita, senior kita di kampus, punya cara sangat-sangat halus, sangat-sangat halus masuk-masuknya. Ketika dia lupa pertanyaannya apa itu pertanyaannya, dia langsung tetap masih bisa menjelaskan. Itu susah sekali tuh saya begitu Kak. Jadi kita kembali dulu, Gung, ke segitiga dibahas tadi. Nah itu tadi segitiga karena dia kurang latihan. Jadi sebenarnya yang sukses itu adalah panggung awal, panggung saat kita tampil, dan sesudah itu baru kemudian berhasil kalau semuanya jadi segi empat. Karena kan pesannya juga sampai ke publik seperti itu. Pernah dulu ingat kata berkait?
Karena ada noise dalam komunikasi. Iya. Noise itu adalah gangguan yang kemudian merubah pesan kita, apakah itu suara atau apa, gerakan. Arti yang kalau biasa pernah saya nonton di YouTube yang kayak begini, kayak yang orang di baris berjejer panjang, dimulai dari awal dia ucapkan beberapa kalimat, ternyata sampai di tengah berubah, sampai di terakhir juga berubah seperti itu Kak. Beda. Nah, itu sudah tidak efektif. Jadi yang efektif itu apa yang di awal dan di akhir seperti itu. Maksudnya contohnya seperti itu tadi yang ku bilang Kak, atau bukan? Bukan Pi, karena kan Agung bertanya kembali toh. Nah, maksudnya ke pertanyaanmu Gung, begini, itu ada juga dikatakan teknik karambol. Jadi laju ke dulu. Jadi pertanyaannya Agung, kan Agung nervous nih, kemudian hilang kendali. Satu Gung, kenapa seseorang nervous selain tidak ada latihan, dia tidak menguasai materi? Pernah begitu Gung? Pernah Kak. Karena memang tidak menguasai materi. Tidak menguasai materi dan terlalu percaya diri kayaknya bilang. Saya lihat saya begini. Oke, tutup, buang. Selesai lah. Saya tetap bawa catatan, tapi per pointer, per kata, atau hanya kalimat 5 kalimat, Gung. Dalam 5 kalimat itu 5 kata maksud saya. Nah, terus yang kedua, kenapa orang nervous? Karena misalnya kita seorang mahasiswa, tampil di depan umum, kemudian yang hadir di situ adalah dosen kita, profesor kita. Kita minder. Ada ketakutan bahwa ilmunya kita itu tidak lebih tinggi daripada profesor atau audiens yang sedang menonton. Rasa minder biasa. Takut salah ucap. Iya, itu betul yang Kak. kemudian membuat kita kemudian jumba, nervous, kemudian blank. Iya, betul itu Kak. Nah, tekniknya adalah gini. Ketika kita menjadi pembicara publik, misalnya saya host di televisi, saya kan waktu itu sudah jadi host mahasiswa. Narasumber saya gubernur, bupati. Secara hierarki sebenarnya kita lebih di bawah. Nggak lancar itu komunikasi kalau kita begini, Pak Bupati, maka mindset kita yang harus disejajarkan terlebih dahulu. Kenapa? Dalam komunikasi itu, ketika kita merasa setara, komunikasi akan lancar. Kenapa perlu? Karena misalnya kita menjadi public speaker atau kita punya channel YouTube, kita itu mewakili orang yang lebih tinggi dari gubernur, misalnya menteri atau atau kita mewakili masyarakat bawah. Jadi kita harus sejajar dulu gitu. Itu tipsnya Gung. Jadi satu, karena kita minder, poinnya adalah minder karena kita merasa ilmu tak kurang daripada audiens. Dan yang kedua, karena kita merasa tidak sejajar. Tekniknya adalah ketika kemudian kita merasa minder, jangan, satu juga hampir saya lupa, bahwa kita selalu mau tampil sempurna. Yang kayak di latihan itu kayak apa di sebelumnya itu yang kita desain di kepala yang seperti ini, muka begini, ini yang saya mau bilang, ini pembukaku, ini di tengah, ini ditutup seperti ini, seperti itu, yang harus sempurna memang. Harus sempurna. Saranku itu adalah seperti apa saranku? Ini saranku saya adalah bahwa Anda berbicara sejujurnya saja, bahwa seperti itulah kemampuan. Oke, menarik sekali perbincangannya Kak Ikan, sangat-sangat menarik. Dan kita mau break dulu sebentar untuk ngopi-ngopi dulu sedikit sambil mencari lagi pembahasan, karena tadi perbincangan sangat-sangat menarik sih menurutku, untuk bisa bantu juga saya siapa tahu bisa merintis karir dari orang di belakang kamera menjadi depan kamera toh. Seperti itu Kak. Jadi sebentar kita akan kembali lagi, kita mau break dulu sebentar people, guys, teman-teman cuy. Oke. Jadi Jangki tinggalkan HP tak nah. Oke. Break dulu. Jadi gimana? Jadi itu kan sudah masuk. Kita break sebentar tadi. Itu tadi beberapa tips dan penjelasan sedikit tentang public speaking. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya.
tentang public speaking di era sekarang, Kak. Tapi mau Kak lebih spesifik ini karena persoalannya sekarang kita berada di situasi pandemi yang terjadi di sini yang buat temuan tatap muka yang sangat-sangat dibatasi, kuliah, rapat, kerja pun yang mengharuskan kita virtual. Iya, betul. Seperti ini nih, kita diskusi, ada orang yang nonton di mana di belakang melalui kamera kita ngobrol seperti itu yang kita nggak tahu bagaimana ekspresinya ini orang dengar, apakah dia cuma nonton begini atau dia taruh di HP-nya seperti itu, Kak. Bagaimana kita lihat persoalan public speaking di era sekarang yang pandemi seperti ini, Kak? Iya, jadi kalau kita lihat itu public speaking, sebenarnya Bung ya, berkembang. Kalau yang saya jelaskan tadi di segmen sebelumnya itu lebih ke public speaking. Nah, sekarang ini kita ada di era digital. Iya, era digital. Itu sebelum ada COVID-19. Kita sudah masuk di public speaking era digital. Sudah hadir YouTube. Karena gini, saya selalu percaya bahwa ketika ada masalah itu solusinya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, di public speaking pun seperti itu. Kita tidak bisa ketemu langsung, ternyata solusinya sudah ada dengan teknologi. Walaupun sebenarnya secara teori bahwa public speaking itu adalah kita berbicara di depan orang, audiens secara langsung melalui speaking. Tapi kalau kita lihat sekarang di era teknologi itu kita bisa menjadi digital. Speaker digital? Iya, bukan speaker salon. Nah. Oh iya, beda itu. Karena itu mirip juga sama. Ya apa speaker salon? Kalau salon cukur rambut, Kak. Oh, salon gitu ya. Jadi ambigu juga di bahasa. Canda salon. Iya, lanjut, Kak. Jadi gitu. Siap. Ya. Clear communication termasuk pemilihan kata seperti itu. Speaker ya, lebih tepatnya. Jadi Bung gini. Jadi ini penting. Nah, dalam komunikasi juga itu ternyata saya tadi kalau kita perhatikan ada kata saya langsung ke tipsnya. Sebaiknya kasih panjang di huruf vokal terakhir. Misalnya terakhir kita berpikir yang mana lebih enak. Terakhir saya membicarakan. Enak yang pertama kan? Ya, itu salah satu teknik. Ini saya langsung ke teknik. Jadi gini. Ternyata itu semakin berkembang public atau pembicara publik gitu ya, makin berkembang pembicara publik. Nah, ada teknologi yang menjadi tantangan sekarang Bung juga adalah milenial. Sekarang kiranya milenial. Jadi pembicara publik itu juga harus mengikuti perkembangan zaman orang yang berbicara. Apalagi sekarang ada COVID-19. Nah, akhirnya ada uncertainty, ketidakpastian, ada juga ambiguity seperti itu ya. Ada beberapa hal yang kemudian dampaknya, misalnya ada penelitian yang kemudian atau kebiasaan baru kita, misalnya orang cenderung working from home atau kemudian study from home. Nah ini terutama untuk dosen-dosen. Saya seorang dosen, itu juga awalnya sangat tidak nyaman ketika harus bertemu dari mahasiswa sebelumnya, berbicara dengan mahasiswa. Saya ini bicara gini, Gong. Bisa melihat orang berbicara sambil bergerak. Itu selain untuk menguatkan pesan, itu tipikal orang kinestetik. Jadi pembicara itu harus juga mengerti apakah lawan bicaranya itu adalah tipikal audio, visual, atau kinestetik yang lebih cepat belajar kalau dia bergerak atau berarti saya kayaknya juga kinestetik, Kak. Harus bergerak. Harus bergerak sama kayaknya ini. Zodiak apa, Kak? Sagittarius. Sama, cocok nih orang Sagittarius. Belajarnya itu orang Sagittarius itu tuh belajarnya pakai memang kebanyakan kinestetik. Jadi yang dia harus aktif memang supaya bisa cepat tangkap. Begitu. Dari tadi tuh pas menjelaskan ini kayak kan. Saya cocok Sagittarius kayaknya satu frekuensi gini, Kak. Jadi seperti itu, Dik. Tapi harus ini kita bicara tentang lawan bicara. Itu lawan bicara juga harus sebelum ke pembahasan yang tadi ya tentang ada kebiasaan baru misalnya working from home. Kemudian study from home. Itu kalau lawan bicara, public speaking itu harus kita perhatikan lawan bicara kita. Ada pembicara dominan. Kalau saya adalah orang introvert yang kemudian untuk bicara bisa untuk lebih seperti mempelajari orang ekstrovert begitu. Tapi saya lebih jauh sekarang, Gong. Ini bisa dipelajari. Karakter lawan bicara kita bisa dipelajari melalui kecenderungan tulisan tangannya. Coba Agung pelajari atau pemirsa kita itu yang namanya grafologi. Jadi biasa, Gong, ketika mandu dialog talk show di televisi nih,
ini narasumber saya terlambat, saya kan nggak tahu orangnya, apakah bisa diserang dengan gaya bahasa komunikasi agresif, atau kita harus menggunakan gaya lain. Saya biasa Tabe, tulis dulu nama dan jabatan dari situ kita kemudian tahu, oh ini kira-kira karakter orang. Nah, kita kembali Gung ke persoalan tentang di era pandemi ini. Yang situasinya yang kayak kita bilang, kita sebagai dosen juga sempat mengalami kesulitan di awal-awal, Kak. Iya, kemudian muncul kegiatan-kegiatan online, termasuk kita talkshow seperti ini. Biasanya kan kita harus menghadirkan orang. Apalagi kalau misalnya sekarang kita menghadirkan orang, wah bahaya nih, bisa di datang petugas perda kita, Satpol PP kita ya dalam hal ini. Nah, ini kemudian ada peluang-peluang muncul era pandemi ini menjadi digital speaker. Agung sekarang ini menjadi digital speaker. Oh, digital speaker namanya nih, Kak. Menjadi digital speaker. Asik sekali digital speaker. Nah, ini yang penting adalah sekarang bagaimana kita meningkatkan kemampuan berbicara di depan layar. Tapi saya berbicara di depan layar ini benda mati. Bagaimana caranya? Tidak ada emosi, tidak ada jiwa, tidak ada kemarahan. Yang akhirnya buat kita juga kesulitan bagaimana kita bawa diri tak begitu, Kak. Saya terasa sih, Kak, karena terasa kan? Iya, biasa kalau coba-coba bikin video ngomong depan kayak aneh, gagap jadi tidak tahu. Tapi kalau ngobrol santai aja sama orang pasti enak aja, tahu aja apa yang saya mau bilang, seperti itu, Kak. Tipsnya Gung. Karena ini dia benda mati. Saya penyiar radio. Itu bisa belajar dari anak-anak radio. Kita anak-anak radio itu ketika kita berbicara dengan mic, ini benda mati. Tapi kita bayangkan, kita convert ini benda mati bahwa dia adalah orang atau benda hidup yang punya jiwa, yang punya rasa. Bayangkan Gung, saya siaran tengah malam, jam 9 sampai jam 12 malam. Orang capek. Saya itu bayangkan orang saya berbicara, saya ada di samping. Dia lagi bawa mobil, atau bahkan lebih liarnya ini Gung. Ketika kemudian saya bawa acara setengah 12, saya bayangkan saya ada di sampingnya orang ini tidur. Sambil saya bicara, itu kita harus menggunakan visitasi. Jadi kita berbicara, walaupun itu benda mati, tapi kita harus anggap itu benda hidup. Benda hidup. Rasa. Karena memang benda hidup. Karena gini, walaupun kita bicara benda mati gini, tapi kan yang mendengar adalah orang. Yang menonton adalah orang yang punya jiwa dan punya rasa. Kita anggap tipsnya adalah kita bicara dengan orang yang kita suka dan orang yang kita sayang. Oh, seperti itu tipsnya. Jadi teman-teman kalau mau berbicara depan kamera dan tipsnya itu kita membayangkan seolah-olah orang itu adalah orang yang kita sayang. Anggap itu benda hidup. Bukan benda hidup. Makhluk hidup. Orangnya siapapun yang kau sayang, kucing kah, manusia kah, odo-odomu, mantanmu, terserah kau ajak bicara seperti itu. Gitu deh, Kak. Kembali lagi persoalan yang era digital sekarang dan situasi sekarang yang buat kita ini, yang apalagi situasi pandemi sekarang tuh, Kak, yang buat kita harus melakukan komunikasi dengan virtual seperti ini, yang kita bilang persoalan digital speaker tadi yang kita bilang itu yang menarik sekali tadi menurutku. Iya, karena gini Gung, kemudian saya even sebagai seorang dosen di salah satu kampus di Makassar, itu akan justru ada kebiasaan baru mempermudah kita yang tanpa harus kemudian masuk di kelas. Memang ada kekurangan di situ. Iya, kekurangannya itu yang menyebalkan sekali kalau kita mengajar. Bukan persoalan matikannya mic, yang menurutku menyebalkan yang kalau mahasiswa yang tidak kasih nyala kameranya betul. Tidak ditahu apa yang dia lakukan. Siapa tahu dia kasih masuk Zoom atau Google Meet, masuk dia kasih mati kameranya dan lanjut tidur seperti itu. Kalau saya ada syarat harus yang mobile, yang harus live gitu. Harus kasih nyala kameranya nih, Kak. Betul sekali tuh, Kak. Itu untuk salah satu tips ya. Nah, kemudian ada peluang baru Gung muncul. Ini misalnya menjadi endorsement gitu kan? Iya. Saya sih sebenarnya untuk digital punya channel YouTube baru saya mulai juga. Sebenarnya sadarnya terlambat nih Gung. Terlalu terbuai dengan kebiasaan lama. Sama juga, Kak. Saya juga baru mau mulai masuk main YouTube juga. Iya, YouTubers peluangnya. Dan ternyata memang terlambat, maksudnya baru kita sadar bilang ternyata YouTube itu ataupun platform-platform lain menjadi sebuah kayak jembatan kita untuk bisa lebih lagi menjangkau orang-orang yang belum bisa kita, orang-orang jauh di sana. Seperti kelebihannya adalah dalam teori komunikasi bahwa mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas seperti itu. Nah, ini juga kemudian
kita sempat khawatir, dalam tanda kutip mata meja, kita ini seorang MC, seorang presenter akan kehilangan job ketika kemudian pandemi. Ternyata ada solusinya. Zoom, ini kita kemudian menjadi moderator online. Narasumber kita ada di Jakarta, narasumber kita ada di Australia, saya di Makassar, mandu acara. Nah, itu peluang-peluang yang ada ternyata seperti itu. Termasuk kita bisa menjadi online learner. Saya memberikan materi pelatihan public speaking juga. Ada beberapa audiens saya itu saya ajar lewat Zoom saja tanpa harus ketemu. Dulu kan kita memberikan kita harus ketemu di pertemuan berapa kali di kafe misalnya atau di warkop. Sekarang tidak seperti itu. Keuntungannya yang webinar seperti itu di Kak Di. Menarik. Jualan online juga begitu. Kalau kita ada biasa saya lihat ibu-ibu, misalnya kakak saya lah ya, ini apa sih yang dilihat ini jualan. Jadi gitu, kemampuan public speaking juga sangat diperlukan gitu. Jadi menarik sekali teman-teman. Yang saya dapat sebenarnya dari apa yang dia sampaikan Kika Ikan, satu yang saya tangkap Kak. Yang persoalan sebenarnya public speaking itu kalau bicara berubah, maksudnya ada perubahan dan perkembangan yang terjadi sebenarnya menurutku tidak terlalu ditakutkan. Iya, tidak perlu ditakutkan atau tidak terlalu berbeda dari gaya public speaking yang dari awal yang kita bilang tadi, dari mulai era Yunani sampai sekarang. Cuman yang membedakan adalah persoalan terjadinya media dan pendekatannya terjadi sebuah istilahnya adaptasi baru yang akhirnya itu juga menjadi sebuah keuntungan yang seperti ini yang kita bilang tidak bisa menjangkau orang-orang yang jauh. Akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi hari ini seperti itu kita manfaatkan teknologi akhirnya di kelas-kelas online, webinar seperti itu yang kita bilang kayak tadi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, ini kan sudah ada nih teknologinya, sudah ada solusinya seperti itu. Apa langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan? Pertama, memang kita harus mempelajari teknik-teknik dari public speaking sendiri. Nah, tekniknya kan bisa dipelajari. Ini, ada yang menjadi pertanyaan, Kak, saya orangnya ekstrovert dan introvert. Saya itu tipikal awalnya sebelum kuliah. Saya pun masuk ini sebenarnya salah jurusan. Saya kira telekomunikasi, padahal lebih menjadi pembicara publik. Nah, sudah saya terjun di situ, saya pelajari. Jadi tipikal orang introvert itu adalah orang yang mendapatkan energinya dari menyendiri, belajar sendiri seperti itu. Sedangkan extrovert adalah orang-orang yang mendapatkan energinya dengan melalui jaringan, dengan dan bergaul, tongkrongan seperti itu. Jadi orang-orang yang biasanya akan dapat teknik-teknik berbicara melalui tongkrongannya yang akhirnya bisa digunakan untuk ngomong depan banyak orang. Orang introvert itu juga bisa. Dia latihan dengan sendiri tanpa diganggu, tanpa harus dipublikasikan terlebih dahulu. Mereka tidak perlu feedback langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah orang extrovert dan introvert bisa enggak, Kak? Saya ini pendiam. Bisa sama-sama. Orang extrovert lebih cepat belajar, memang habitnya, naturalnya dia lebih cepat belajar kalau persoalan public speaking. Tapi kalau orang introvert juga bisa, tapi memang butuh waktu lebih lama. Orang yang tertutup yang tidak banyak bergaul, memang pendekatannya seperti itu dia. Iya. Nah, selain bisa ngomong, jadi kita kan sudah bisa ngomong nih. Kalau kita lihat bahwa yang harus dihilangkan juga adalah persoalan mental block. Mental block kayak ini tadi, kita kan baru perdana nih. Sempat nih ada kekhawatiran dari kita dan kru sebenarnya, ada jika itu nonton, atau bagaimana jumlah penontonnya. Gini, menjadi seorang public speaking, atau misalnya saya nih, mahasiswa saya yang harusnya 30 orang dalam kelas, yang hadir cuma 5 orang. Apakah semangat saya akan berkurang? Kecenderungangannya akan. Bayangkan itu. Emosi mungkin. Emosi badai di ini mana ini kita sudah siapkan waktu materi tidak masa 5 orang. Tapi sebenarnya ada gini, prinsipnya adalah jangan pikir berapa jumlah audiens Anda. Itu untuk persoalan bagaimana situasi public speaking secara virtual kan, Kak? Secara virtual juga. Ataupun secara konvensional sama sebenarnya. Sama seperti yang Anda bilang. Cuma kan metode dan pendekatannya. Tapi Anda selalu membayangkan apa dampak dari
pembicaraan Anda. Iya. Oke, 5 orang yang hadir, tapi dia bisa menyebarkan ke yang lain. Dia seorang influencer misalnya. Iya. Transfer ilmu dan transfer materinya yang penting. Saya bekerja di pemerintahan juga begitu. Pimpinan saya lihat, misalnya gubernur dan sebagainya, ada memang tipikal juga pembicara yang ketika banyak audiensnya dia semangat menggebu-gebu. Ada yang tidak masalah mau berapa audiensnya, tidak ada masalah. Yang penting pesan saya tersampaikan dan ada dampaknya. Nah, jadi itu mental block ya. Setelah kita harus memang mempunyai dasar belajar public speaking, kita harus keluar dulu dari persoalan mental block kita. Dan yang persoalan public speaking, seperti apapun teknologi yang ada, perubahan yang ada, yang paling utama adalah konten. Konten. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Itu juga kenapa yang tadi kita bilang influencer yang seorang mungkin saya bisa bilang influencer itu kayak seorang public speaker gambaran public speaker zaman sekarang mungkin karena dengan dia berbicara, ngobrol, promosikan beberapa barang seperti itu, dan betul ada pengaruhnya. Orang akhirnya kayak jualan barang, makanan apapun, orang akhirnya dapat terpengaruh, beli, coba seperti itu bentuk hari ini. Karena konten yang membedakan satu dengan yang lain. Kita di dunia presenter, yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah karakter. Gung, bayangkan Gung, kalau Agung dengar suara saya di radio seperti bapak-bapak usia 45 tahun, putih besar, tinggi dan gondrong. Pas ketemu anak iya. Nah, itu dia. Jadi karakter yang membedakan kita. Karakter dan konten. Itu yang harus. Kan banyak tuh yang sukses karena mereka fokus pada satu jenis materi atau konten tertentu. Kalau kita di YouTube konten apa yang kita buat? Kalau saya lebih ke public speaking. Dan juga tentang lifestyle. Lifestyle. Dan satu sebenarnya bahasa kerennya tadi, saya mau jualan trip. Itu dapat apa? Hobi baru. Apa channel YouTube tak? Apa yang disuka itu? Kalau channel YouTube saya Mudrikan Acong. Mudrikan Acong, kita cari dulu, kita coba lihat. Baru memulai juga. Sama juga saya tapi saya lebih ke channel YouTubeku juga saya. Saya dulu lebih banyak main ke Facebook. Main di Facebook, Instagram dan YouTube baru sebenarnya. Pernah sih ada. Tapi banyak Kak subscriber tak untuk memulai tak. Ada salah satu konten itu sampai 200.000 kayak contohnya. Masa? Iya. Tentang budaya. Jadi ini bicara kembali lagi persoalan konten maksudnya konten dalam artian seperti apa? Kontennya. Konten itu adalah sesuatu yang Anda tampilkan fokus. Topiknya, konten itu lebih ke topik sebenarnya. Saran saya adalah apa yang Anda sukai. Oh begitu, apa yang Anda sukai, apa yang kita sukai, menarik Karena kan beda tuh kalau kita kemudian kerja, apa yang kita sukai, mau kerja berapa jam, itu dalam psikologi ada namanya, kalau saya tidak salah, mohon maaf Pak psikologi ya, ini bekerja dalam kondisi flow. Kita tidak akan merasa capek berapa jam pun, dan kita akan nikmati seperti itu. Saya flow pada saat kondisi menulis materi begitu. Saya penulis sebenarnya. Saya kondisi flow, berapa jam pun saya menikmati seperti itu, kontennya seperti itu. Nah, jadi yang disuka dan fokus, saran saya. Dan Gung, satu lagi Gung, kalau kita bicara tentang teknik, saya kembalikan ke Agung dulu seperti itu. Begitu Ini teknik dalam namanya cliffhanger, kita gantung audiens kita. Seperti itu selanjutnya ya. Jadi sangat-sangat menarik dan sebenarnya masih bisa dibahas lebih lanjut lagi cuman karena waktu juga yang membuat kita harus menyudahi secara virtual, tapi tenang, kita akan mungkin setelah ini saya mungkin masih bisa bicara-cerita juga sama Kaikan tentang public speaking, dan masih banyak sekali yang bisa dibahas seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini dan masih penasaran dan mau kita tanya-tanya soal public speaking, bisa langsung tanya ke Kak Ikan di Instagram, bisa di Mudrikan Acong Instagramnya seperti itu. Dan juga yang paling penting ini, karena kita berbicara era virtual, teknologi dan segala macam, buat teman-teman yang ada event atau kegiatan acara nikahan atau apapun dan mau coba live, perlu itu Kak.
saya butuh uang. Di branding. Jadi Tekno buat ki butuh live, bisa ki cari Gasing Record karena Gasing Record yang mewadahi ini. Mau ki buat live bisa sekali. Langsung saja dicek di Instagramnya @GasingREC, Gasing Rec seperti itu. Oke. Dan kalau butuh kayak juga siapa tahu host atau presenter langsung saja juga ke Kak berikan. Saya belum, masih mau magang dulu. Oke. Instagramnya ada yang diberikan aja. Betul. Sekali lagi public speaking latihan. Jangan lupa latihan. Oke, terima kasih di teman-teman yang masih tetap bertahan nonton. Sampai ketemu lagi di bincang kedai selanjutnya. Dadah.